Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, apa yang harus dipelajari di TKP ini adalah yang pertama adalah bahwa Anda harus belajar tentang yang pertama tadi, bahwa mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yaitu yang pertama, yaitu berdasarkan dari pelayanan publik. Yang kedua, jejaring kerja. Itu yang kedua, itu yang dinilai dari TKP. Yang kedua adalah jejaring kerja. Apa itu jejaring kerja? Nah, kita lihat, yaitu mengukur kemampuan Anda untuk mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagai informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Itu yang kedua. Nah, ini mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Itu yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah sosial budaya. Sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Kita lihat apa sih sosial budaya itu. Yaitu mampu beradaptasi dan bekerja sama secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri dari atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Di sini adalah yang ditonjolkan adalah bagaimana Anda mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bekerja sama yang secara efektif, bekerja bersama teman-teman, tidak mengandalkan egoisme sendiri, dan itu yang dinilai. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah teknologi informasi. Nah, di teknologi informasi dan komunikasi, apa itu isinya? Kita lihat apa itu isinya. Ini isinya. Mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi bagaimana Anda bisa menggunakan teknologi informasi supaya bisa bekerja secara efektif. Kuncinya adalah bekerja secara efektif dalam meningkatkan kinerja. Yang kelima adalah profesionalisme. Nah, apa itu profesionalisme? Kita lihat. Apa itu profesionalisme? Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi Anda harus bertugas dan berfungsi sebagai atau sesuai dengan tuntutan jabatan di mana Anda akan tinggal. Dalam hal ini adalah Anda sebagai PNS. Nah, kalau kita membayangkan bagaimana triknya di soal ini adalah atau bagaimana cara menjawab soal di tes kepribadian, yaitu teman-teman harus berposisi sebagai orang yang sedang mencari karyawan. Orang yang sedang mencari karyawan artinya coba pikirkan pada saat menjawab, karyawan mana yang Anda inginkan? Misalnya yang cepat beradaptasi atau yang leha-leha atau tidak cepat beradaptasi. Tentunya sebagai owner Anda ingin mendapatkan karyawan yang cepat beradaptasi. Yang pelayanan publiknya bagus, yang mengutamakan kinerja, yang kerjanya tuntas, yang baik-baik. Dari sudut pandang Anda, jika Anda sebagai orang yang sedang mencari pegawai. Jadi, triknya adalah jadilah sebagai HRD atau jadilah sebagai orang yang sedang mencari pegawai, bukan sedang diuji. Terima kasih. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan materi ini ya. Nah, materi ini dalam bentuk PDF, karena saya pun sudah menyiapkan dalam bentuk PDF. Anda silakan kalau perlu nanti bisa menghubungi ke Kanduru.
Materi-materi semua insya Allah akan ada atau akan saya siapkan. Ya, jadi saya kesimpulannya bahwa tes karakteristik ini menilai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Itu di TKP. Anda pun bisa lihat beberapa materi sudah saya simpan di kanduru.net. Ya, saya simpan di kanduru.net. Anda silakan mencari sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan di bulan Maret, insya Allah, saya sudah menelurkan atau menerbitkan buku materi tentang SKD ini dengan menggunakan mind mapping. Ini contohnya mind mapping. Ini adalah mind mapping. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.